ya orang-orang yang ingin ya melakukan proses ta'aruf tapi ternyata keluarganya, keluarga dari calon ternyata masih menggunakan cara-cara tersebut. Iya, jadi akhirnya Rosid serta sahabat hidup berkah channel yang dimuliakan oleh Allah. Ini kasus seperti yang Anda ceritakan ini, subhanallah, banyak sekali ya di lapangan. Jadi anaknya kurang suka atau salah satu ada yang kurang suka. Nah, pada orang tuanya sudah cocok sekali. Kemudian bahasa kita dicari-carikan, digolek-golek noin. Nah, ini juga bagian dari sihir, ya, juga dari bagian dari sihir. Jadi digolek-golek no. Kalau dalam digolek no itu dalam arti kita sendiri, misalkan bapak ibunya itu mendoakan, itu jadi kebaikan. Misalkan ya Allah, kalau anak-anak kami ini kok kurang cocok ya Allah, kalau itu jadi kebaikan. Ya Allah, mudahkanlah prosesnya. Mudahkanlah prosesnya ya Allah. Ya. Jadi itu sebaiknya gitu. Jadi diingatkan tetap ya si anaknya masing-masing diingatkan. Kelebihannya sayang kalau sampai nikah dengan mas ini gini ya, biar sampai cepat hidupnya tambah berkah dan sebagainya. Itu nuansanya tetap diingatkan, dinasihati atau didoakan ya. Dalam arti pada waktu habis sholat, pada waktu sujud, pada waktu sholat, ya itu la ba'sa, tidak mengapa. Tetapi banyak di lapangan yang akhirnya Rosi ceritakan tadi, banyak hal seperti itu. Jadi bapak sama ibu ini ngebet, akhirnya dicari-carikan supaya mau. Nah, pada waktu terjadi pernikahan sebelumnya, fakta di lapangan seperti itu jadi permasalahan besar. Sering terjadi percekcokan. Karena apa? Memang dia pada waktu terjadinya seperti itu, semuanya atas izin Allah, tetapi di situ ada campur tangan jin. Biasanya dikasih lewat makanan, lewat minuman, atau bajunya. Bahkan ada yang lebih sadis lagi itu. Di lapangan itu kita pernah nangani orang itu, maaf, supaya suami istri bersatu, ya, itu sampai, maaf ya, celana dalamnya itu antara laki-laki dan wanita itu dijadikan satu, diikat, Masya Allah, sampai seperti itu. Jadi bohol-boholnya seperti itu. Dan kita pernah nangani kasus seperti itu. Dan ini tidak logis sekali. Nah, jadi seperti itu. Makanya kita sebagai orang tua, kalau memang anak kita tidak ada kecocokan, coba didoakan lagi, sering didoakan. Dalam proses bahasa kita, wa'asya antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa'asya antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Kata Allah dalam Quran, boleh jadi apa yang kau tidak senangi itu jadi kebaikan. Tapi boleh jadi juga apa yang tidak kamu senangi itu jadi kebaikan bagimu. Jadi yang tahu hakikat kehidupan setelah pasca pernikahan itu adalah Allah. Oleh karena itu kita harus melalui jalan-jalan yang diridhoi Allah. Jadi jangan sampai karena si orang tua itu kepingin begitu cepat dapat menantu, kepingin dapat sebagai anak-anak, kepingin ahwat, kepingin segera dapat suami, tapi melakukan hal yang tidak bagus. Termasuk di dalamnya pasang-pasang susu. Ya, saya tadi ada pasien dari luar kota, juga begitu. Jadi pernah pasang susu dalam rangka supaya untuk pengasihan. Akhirnya apa yang terjadi? Hidupnya tambah ruwet. Malah dia sampai umur, maaf, 33 belum dapat suami, tapi hidupnya tambah ruwet, bingung, seperti sering resah, gelisah, gampang sakit, gampang pusing. Nah, itu tadi, karena itu tadi pemahaman agamanya yang kurang, ya, dengan dalih ya demi kebaikan untuk segera dapat jodoh, akhirnya pasang susu ya di keningnya ini untuk pengasihan. Jadi di lapangan seperti itu. Nah, seperti itu akhir Rasul. Jadi yang antum ceritakan tadi, Masya Allah, di lapangan sangat-sangat banyak. Apalagi di daerah-daerah tertentu yang, maaf,
tingkat pendidikannya masih awam, ya, masih awam, seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga orang-orang yang katanya orang akademis juga karena pemahaman agamanya kurang juga masih melakukan seperti itu.